Dan selamat malam untuk teman-teman semua, para pendengar yang setia. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Dan hari ini saya mendengar berita yang sangat-sangat heboh di pusat kota Makale. Seorang siswi harus mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat fatal karena Alkitab melarang hal demikian. Bagaimana pandangan Alkitab tentang bunuh diri? Alkitab memandang kasus bunuh diri sama bobotnya dengan pembunuhan karena itulah kenyataannya. Ada 7 tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Raja Saul di dalam 1 Samuel 31 ayat 3-5. Teman-teman bisa baca kisah daripada Raja Saul yang harus mati di tangannya sendiri, menjatuhkan dirinya di atas pedangnya, diikuti oleh pengawal daripada dia. Kemudian Samson yang masih diperdebatkan sampai hari ini, karena pada saat itu dia sedang merobohkan tiang untuk kematian orang-orang Filistin. Kemudian ada Abimelek di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 50-55. Ada Ahitofel di dalam 2 Samuel 17. Kemudian ada Simri di dalam 1 Raja-Raja 16. Ada Yudas di dalam Matius 27 ayat 3-4. Yudas yang harus mati, bunuh diri karena mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menyesal atas perbuatannya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Alkitab memandang bahwa kasus bunuh diri itu sama bobotnya dengan pembunuhan karena itulah kenyataannya, membunuh diri sendiri. Allah lah satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dan cara apa seseorang akan meninggal. Mazmur 31 ayat 15 mengatakan, masa hidupku ada di tanganmu. Allah adalah pemberi kehidupan, Ia memberi dan berhak mengambilnya kembali. Ayub 1 ayat 21 mengatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi perlu diingat untuk teman-teman semua bahwa bunuh diri adalah bentuk pembunuhan kepada diri sendiri, menjadi tindakan durhaka, karena hal itu menjadi bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan daripada Tuhan sendiri. Jadi ketika teman-teman sedang ingin mencoba mengakhiri kehidupannya dengan cara membunuh diri, teman-teman sedang menolak kasih karunia kehidupan. Itu tindakan yang sangat-sangat tidak baik sekali. Tidak satupun pria atau wanita diperbolehkan. Ingat, tidak satupun pria atau wanita diperbolehkan mengambil alih otoritas Allah dan mengakhiri kehidupan pribadi mereka. Jadi ketika teman mengakhiri kehidupan teman-teman sedang mengambil alih otoritas daripada Allah. Mungkin orang-orang yang bunuh diri sedang mengalami masalah-masalah kehidupan, depresi yang berat, putus asa, dan kehilangan pengharapan, dan berbagai macam problematika kehidupan yang dialami. Namun ada beberapa tokoh juga yang sedang mengalami putus asa pada zamannya. Yang pertama adalah Salomo. Kemudian ada Elia yang sangat takut dan merindukan kematian. Kemudian Nabi Yunus yang begitu marah dengan Allah sampai ia berharap mati di dalam Yunus 4 ayat 8. Kemudian Rasul Paulus dan rekan misionarisnya sampai pernah berkata demikian, bahwa beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan bagiku berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Rasul Paulus mengalami namanya putus asa dalam kehidupan ini di dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Namun tokoh-tokoh tersebut tidak mengakhiri kehidupan mereka, namun mereka mengajarkan kita tentang belajar untuk takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kemudian Elia dihibur oleh malaikat, Nabi Yunus dikoreksi dan diberi pelajaran dari Allah. Kemudian Paulus belajar bahwa walaupun beban yang ia hadapi melampaui kemampuan dirinya, Allah dapat membantu menanggung segala hal. Jadi teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah-masalah kehidupan, tantangan, ataupun sedang di dalam keadaan yang tidak berharga karena sudah melakukan perbuatan dosa, saya harap teman-teman harus datang kepada Tuhan secara pribadi terlebih dahulu, kemudian minta ampun sama Tuhan, sebab Tuhan memandang kita berharga. Tuhan tidak senang kepada anak-anaknya yang harus mengakhiri kehidupannya dengan cara mati bunuh diri karena teman-teman sedang mengambil alih kehidupan otoritas daripada Allah. Jadi ketika teman-teman menghadapi begitu macam rupit masalah kehidupan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang berperkara atas teman-teman, Tuhan yang menanggung beban teman-teman, Tuhan yang memberikan kelegaan. Bukankah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar kita menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Jadi teman-teman, pesan hari ini sangat
memberkati kita supaya kita membuka diri ketika menghadapi masalah. Jangan mengakhiri dengan kehidupan bunuh diri, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika teman-teman mengakhiri kehidupan dengan cara bunuh diri, teman-teman sedang berada mengambil alih otoritas daripada Allah. Tuhan memberkati kita semua, dan carilah Tuhan supaya hidupmu semakin hari semakin baik meskipun kamu sedang dalam masalah. Tuhan memberkati.